Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa rasuluhu bil qulub. Dan taliku bi Allah subhanahu wa ta'ala alihi wa sahbihi masuk. Nawaina ta'allum ta'lim wa tadabur tadkiran qawli wa ifada wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair bi tawajjul wa qurbi mardati wa thawabi. Allahumma atina min nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi bi rahmatika ya Allah. Oke, alhamdulillah kita hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa ngaji bareng ya, belajar bareng, berdiskusi bareng, yang mana sesuai dengan tema pada malam hari ini kita akan memulai pertemuan pertama kita yang akan membahas mengenai perempuan ya, yang mana yang akan kita bahas kitab dari doktor ya, Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti di dalam kitabnya ataupun karyanya yang berjudul Al-Mar'ah ya, Al-Mar'ah baina tughyan nizam al-gharbi wa ta'if at-tashri' ar-rabbani, perempuan di antara kekangan sistem barat ya, dan juga kelembutan syariat Islam ya. Langsung saja kita baca ya bukunya beliau, Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau di sini akan menerangkan panjang lebar ya, mengapa beliau membuat kitab ini, mengarang kitab ini, apa latar belakangnya, apa penyebabnya. Di sini beliau akan mengupasnya di muqaddimah kitab beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-muqaddimah. Oke, ahkamul mar'ati fil islami qadimatun qidam al-islam dzatuh. Jadi beliau di sini mengatakan bahwasannya hukum-hukum perempuan ya, hukum-hukum perempuan di dalam Islam itu qadimah, itu sifatnya lampau, itu sifatnya telah lama, qidam al-islam dzati. Yang mana lampaunya itu bersamaan dengan Islam itu sendiri. Jadi lahirnya hukum-hukum perempuan ya, hukum-hukum perempuan di dalam Islam itu telah lama ya, sebagaimana lamanya ataupun lampaunya ataupun bersamaan dengan lahirnya Islam itu sendiri ya. Jadi hukum-hukum perempuan itu nggak baru ya, hukum-hukum perempuan itu lama ya, bersamaan dengan munculnya Islam itu sendiri. Fahiya laisat walidatan tatawwuratin zamaniyatin au thawratin insaniyatin au a'rafin mutajaddidatin. Jadi hukum Islam itu ya bukan sesuatu yang lahir dari suatu perkembangan ya. Jadi hukum Islam itu tidak lahir dari sesuatu yang berkembang, enggak. Hukum Islam itu lahir sejak Islam itu dilahirkan, sejak Islam itu muncul ya. Au thawratin insaniyatin, atau hukum-hukum perempuan ya di dalam Islam itu tidak lahir dari revolusi kemanusiaan, enggak ya, atau tidak lahir dari adat-adat yang terus mengalami kebaruan, tidak ya. Jadi hukum Islam itu lahir bersamaan dengan lahirnya Islam, tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang baru, tidak dipengaruhi oleh revolusi kemanusiaan ataupun adat-adat yang bersifat kebaruan. Wa ma'adzalik falam nasma' man yantaqidu hadhil ahkam aw syai'an minha bismil intisar lil mar'ah aw difa'anha illa fi hadzal asr. Tapi anehnya itu sejak zaman dulu ya, padahal kan hukum Islam yang membahas tentang perempuan itu sudah ada sejak dulu kan. Namun anehnya itu tidak ada satupun ya yang yang mengkritik mengenai permasalahan hukum-hukum perempuan di dalam Islam, nggak ada. Oh, Islam itu tidak adil kepada perempuan, Islam itu bias gender, Islam itu tidak memberikan hak perempuan sebagaimana mestinya. Tidak ada yang mengkritik hal-hal tersebut. Jadi apa yang diklaim oleh, apa yang datang saat ini di zaman sekarang ya, yang Islam itu diklaim bias gender lah, zalim terhadap perempuan lah ya, patriarkis lah ya. Patriarkis itu intinya itu laki-laki itu lebih dominan lah daripada perempuan. Itu tidak ada. Padahal hukum Islam yang membahas tentang perempuan itu sudah ada sejak dulu. Namun muncul kritik-kritik seperti ini itu munculnya itu barusan saja
Ya, nah ini yang dianggap aneh oleh Syekh Budi. Fama sabab, apa penyebabnya? Kenapa kritik-kritik seperti ini itu munculnya baru sekarang, kok gak dari dulu? Padahal Islam dengan hukum-hukum perempuannya itu sudah muncul dari dulu. Kenapa munculnya baru sekarang? Fama sabab, ya. Hal kanatil ajyal as-sabiqah aqalla ihtimaman bil ma'rah wa masalihiha. Ya, jadi Budi menanyakan pertanyaan balik, apakah orang-orang terdahulu, ilmuwan-ilmuwan terdahulu, akademisi terdahulu itu tidak memperhatikan hak-haknya perempuan, kemaslahatan perempuan? Am hal kanat aqalla tanabbuhan ila ma yarahu katibun wa bahithun al-yawm min al-islam lam yunsif al-mar'a fi ma qarrara laha min huquqin wa alzamaha bihi min wajibat? Atau apakah ulama-ulama kita terdahulu, ya, atau akademisi terdahulu itu tidak sekritis, ya, tidak sekritis para ilmuwan masa kini, para akademisi masa kini, terutama para orientalis barat, ya, yang mengklaim bahwasannya hukum-hukum Islam itu bias gender, itu tidak adil kepada perempuan, itu zalim terhadap perempuan, itu patriarkis. Apakah seperti itu? Nah, ini pertanyaan balik yang dipertanyakan oleh Budi. Ya, jadi keanehan yang muncul, ya, jadi hukum Islam itu sudah ada sejak dulu, hukum mengenai perempuan itu sudah ada sejak dulu, ya. Namun anehnya kenapa kritik-kritik yang muncul terhadap bahwasanya Islam itu bias gender dan lain sebagainya itu muncul baru sekarang? Walaysa fil amri hadza wala dzak, ya. Jadi jawabannya bukan kedua-duanya, bukannya ulama-ulama kita terdahulu itu tidak memperhatikan hak-hak perempuan atau tidak sekritis para akademisi saat ini yang mengklaim Islam itu bias gender. Enggak. Laisa fil amri hadza wala dzak. Falasabiquna kanu aqalla ghiratin 'alal mar'ah wa huquqiha wala khalfuhum al-yawm aktsaru hifqan fi fahmi syariah al-islamiyyah wal intibah ila naqaisiha. Ya, jadi bukannya ulama-ulama kita terdahulu itu tidak tidak peduli dengan hak perempuan, ya. Tidak peduli dengan hak perempuan, tidak memperhatikan hak perempuan, dan juga orang-orang sekarang itu bukannya lebih cerdas, lebih kritis daripada ulama-ulama kita, akademisi kita terdahulu, enggak. Ya, bukan seperti itu. Innamas sabab, katanya Budi, ya, in kana fiha min naqsin aw thaghratin wa ma'adallahi ay yakuna fiha syai'un min hadza aw dzak. Ya, innamas sabab annal gharb lam yakun fima madha fi wad'in yumakkinuhu minal kaid lil Islam. Penyebab utamanya mengapa ini terjadi, katanya Budi, bahwasannya Barat itu dulu tidak berada di posisi yang mana mereka bisa memberikan tipu dayanya kepada Islam, tidak bisa melemahkan Islam. Karena kita tahu kalau kita bicara peradaban Islam, ya, Islam dulu itu sangat kuat, ya, sangat besar, ya, peradaban keilmuannya, ya, terutama dalam peradaban keilmuannya, buku-bukunya, ya, karya-karyanya tidak hanya mengenai Islamic Studies saja, ya, tidak mengenai keilmuan keislaman saja, keagamaan saja, tapi kedokteran dan keilmuan lainnya, ya. Idh kana mashghulan bi islahi sya'nihi wa takhallus min mushkilatihi wal amal ala jam'i syamlihi. Ya, jadi Barat itu kalau dulu itu Barat itu tidak mempunyai waktu untuk mengucik-ucik Islam. Karena Barat itu dulu lemah, Islam itu kuat, peradabannya besar, ya. Jadi Islam Barat itu hanya fokus untuk memperbaiki diri, untuk bangkit dari keterpurukannya. Barat itu fokusnya dulu seperti itu. Jadi mereka tidak ada waktu untuk mengusik-musik Islam yang sangat kuat, yang mempunyai peradaban yang sangat unggul, yang sangat mentereng ketika itu, ya. Falamma utiha lahu an yanhat min kubutihi wa yafiqo an min takhallufihi, ya. Tapi ketika ada kesempatan, ya, ketika Barat berhasil ketika Islam itu runtuh, kemudian Barat bangkit, ya, bangkit dari keterpurukannya, ya, ra'a fil Islam wal muslimin al-khatar al-muhaddir li nahdatihi. Nah, ketika itulah Barat melihat bahwasanya Islam itu sangat mengancam. Islam ini sangat mengancam kedikdayaan Barat. Ya, kalau kita baca bukunya Syekh Budi, misalnya Al-Hadarah, ya, Manhajul Hadarah Lisaniyah, ya, mengenai peradaban, juga Al-Islam Al-Gharb, ya, Islam dan Barat, itu beliau mengatakan bahwasannya kelemahan Barat yang tidak Barat miliki sampai sekarang itu adalah mereka tidak memiliki Al-Quran. Ya, jadi Barat itu hanya mengandalkan akal saja, logik saja, ya, filsafat saja, ya. Jadi kelemahan mereka satu-satunya yang mana mereka
bisa terjatuh kapan saja untuk sekarang ini, ya karena mereka tidak memiliki Al-Quran katanya Budi ya. Ya, jadi ketika itu Islam Barat itu melihat Islam ini sedang kuat-kuatnya dan apa namanya Islam itu menjadi ancaman yang besar untuk meruntuhkan daripada kedikdayaan Barat ketika itu ya. Wa fil dhuhri alladzi mata'ahumullahu bihi ma at'amahu fi biladihim. Dan mereka melihat bahwasanya Islam memiliki kekayaan yang diberikan oleh Allah, yang mana kekayaan tersebut Barat ingin ambil, Barat ingin miliki ya di tempat-tempat mereka ya. Jadi Barat melihat potensi tersebut, wah Islam ini bahaya ini, saya sudah bangkit dari keterpurukan saya, tapi Islam ini bahaya, Islam ini kuat ya, Islam ini kuat ya. Kalau kita bicara dulu, Islam ini kuat, Islam ini memiliki peradaban yang sangat kuat, kekayaan yang sangat kuat, terutama Islam ini memiliki apa namanya Al-Quran ya, Al-Quran yang mana di dalamnya itu berisi segala sesuatu yang tidak bisa diambil ataupun didapat dari akal, seperti itu ya. Fa wada'a kulla hammihi fi sa'yi ila ihtirakin bal ila tafwidi aqwa wa ahammi husnin yakil muslimi adiyata ayyi su'in qad yatufu bihim aw yatasarrabu ilaihim ala wa huwal Islam ya. Jadi setelah Barat mengetahui itu, melihat itu ya, melihat bahwasanya Islam ini ancaman yang bisa merobohkan kekuatan mereka, jadi Barat ini fokus berusaha untuk menembus, untuk menghancurkan pondasi terkuat Islam, pondasi terkuat yang selama ini membentengi umat Islam ya, yang selama ini melindungi umat Islam. Apa pondasi tersebut? Ala wahwal Islam, katanya Budi, pondasi kuat tersebut itu adalah Islam sendiri. Jadi Islam itu pondasi terkuat ya menurut orang-orang Barat. Jadi Islam ini harus dihancurkan, karena Islam inilah yang dipegang oleh orang-orang Muslim ya, yang diyakini orang-orang Muslim, yang bisa membuat bisa mengancam kedikdayaan Barat ya. Bima fihi min aqaid ilmiyah ar-rasikhah mi'anil qaun wal insan wal haya, yang mana di dalam Islam itu katanya Budi terdapat akidah-akidah, keyakinan-keyakinan keilmuan yang rasikhah, yang kuat ya, yang mana terkandung Islam itu. Kalau kita bicara Al-Qur'an ya, Al-Qur'an itu berbicara tentang alam semesta, kemudian Al-Qur'an itu berbicara tentang manusia, kemudian Al-Qur'an itu berbicara tentang kehidupan ya. Kalau kita baca bukunya Budi yang berjudul apa namanya Manhajul Hadoro itu ya, yang membahas mengenai hadoro itu apa namanya, peradaban Islam ya, peradaban Islam itu, Islam bisa bangkit dari keterpurukan mereka ya dengan menggunakan 3 konsep ini katanya Budi, al-qaun wal insan wal haya, yang semua itu dibahas di dalam Al-Qur'an ya. Wa ahkamin sulukiyatin tumatti'uhum bihadaratin insaniyatin badihatin, dan juga Islam memiliki hukum-hukum yang bersifat adabi ya, yang mana yang mana hal tersebut memberikan nikmat kepada mereka ya, yang diberikan kepada umat Islam ya, dengan peradaban kemanusiaan yang kaya ya. Jadi luar biasa, intinya di sini semuanya kembali ke Quran. Kekuatan Islam sebenarnya itu ada di Al-Quran. Jadi setelah mengetahui bahayanya Islam ya, setelah mengetahui bahwasanya Islam ini bahaya, bisa meruntuhkan kedikdayaan Barat yang baru bangkit dari keterpurukan mereka, jadi Barat ini fokus untuk menghancurkan Islam. Bagaimanapun caranya ya, bagaimanapun caranya Islam ini harus dihancurkan, pondasinya harus diruntuhkan. Wa nadhara qadatul gharbi fawajadu anna majal tarbiya afdalu sahatin litamriri hadzal qaidi wal bulugh ila hadafil marsum. Dan orang-orang Barat melihat celah. Apa celahnya ya? Jadi Barat ini ingin menghancurkan Islam itu melalui pendidikan ya. Jadi Barat melihat celah, gimana ya caranya ya, Barat itu berpikir bagaimana ya caranya bisa menghancurkan Islam itu ya. Jadi katanya Budi, Barat menemukan cara yaitu melalui pendidikan, tidak perang tapi melalui pendidikan. Bahwasannya pendidikan adalah cara terbaik untuk bisa menghancurkan Islam ya, untuk bisa mencapai tujuan mereka, yaitu mencapai peradaban yang sempurna yang tidak bisa ditandingi oleh orang-orang lain. Summa ta'ammalu ya, summa ta'ammalu fawajadu anna unsur al-mar'ah amdo silahin li fardhi tarbiyah.
matlubah wa ihlaliha mahalla tarbiyah al-islamiyah ar-rasyidah. Ya, kemudian mereka melihat setelah mereka menemukan cara bahwasannya apa namanya ya, bahwasannya telah apa namanya Islam itu bisa dihancurkan melalui pendidikan, ya, Islam itu bisa dihancurkan melalui pendidikan. Kemudian lebih spesifiknya lagi, gimana caranya? Konsepnya gimana? Jadi mereka menemukan bahwasanya perempuan itu adalah senjata yang paling ampuh untuk bisa apa namanya menyusupkan untuk bisa menghancurkan Islam melalui pendidikan-pendidikan yang diberikan oleh perempuan. Ya, jadi perempuan itu kan adalah al-madrasah al-ula, ya, adalah al-madrasah al-ula untuk anak-anak kita, ya, anak-anak Islam, ya. Jadi Barat melihat ini adalah celah bagi kita untuk bisa menghancurkan menghancurkan Islam melalui perempuan. Jadi perempuan ini adalah senjata yang ampuh yang bisa kita gunakan untuk menghancurkan Islam dan menempati tempat pendidikan Islam yang sudah ada. Ya, jadi Barat mau mengganti, ya, pendidikan yang sudah ada di dalam Islam yang sudah kokoh itu diganti dengan pendidikan yang diinginkan oleh Barat, yang mana pendidikan tersebut itu melalui jalan perempuan seperti itu. Wa nahnu bihadza la nakshifu sirran wa la naqdahu khafiyatan bal huwa amrun maksyufun wa qaidun ma'rufun. Nah, dan kita dengan semua ini itu tidak membuka sesuatu rahasia dan juga tidak menjelaskan sesuatu yang samar, enggak. Dan akan tetapi ini adalah sesuatu yang terbuka, sesuatu yang emang sudah terbuka jelas. Jadi rencana Barat, bahwasanya Barat ingin menghancurkan Islam melalui pendidikan, dan pendidikannya gimana konsepnya, yaitu pendidikan yaitu melalui perempuan, ya, itu bukan sesuatu yang samar katanya Budi, ya, bukan sesuatu yang samar, tapi ini sudah terbuka secara luas, ya, terbuka lebar-lebar. Lam ya'ud yaghibu hatta an balis tujaji wal basta minan nas. Alam yakul hisab sarahatan wa huwa min wahidin min akhtari rusul al-istimar ila bilad Syam. Inna darisal banat hiya bu'un aini laqad sya'artu da'iman anna mustaqbala Suriah innama huwa bi ta'milimi banatiha wa nisa'iha laqad bada'tu madrasatana lil banat fi Beirut walakin laisa laha ba'du bina'un khusun biha wa hiya qad atharat ihtimaman syadidan fi awsatil jam'iyat at-tabasyiriyah, ya. Intinya apa yang diklaim oleh Buti bahwasannya ini semua itu bukan sesuatu yang rahasia lagi, ya. Bahwasanya klaim daripada orientalis Barat, ya, yang mana orientalis tersebut bernama Jisep. Jisep ini merupakan salah satu utusan dari Barat, ya, penjajah yang masuk ke yang diutus ke Bilad Syam, ya, negaranya Buti. Bahwasannya madarisal banat, bahwasanya sekolahan-sekolahan perempuan merupakan fokus saya, karena potensi daripada sekolahan perempuan itu sangatlah besar, dan perempuan-perempuan itu dan pendidikannya dan sekolahannya itu merupakan masa depan daripada negara Suriah itu sendiri, ya. Jadi itu sudah jelas katanya Buti. Walakin mas sabil ila istimali hadasila, ya. Kemudian Buti ingin menunjukkan kepada kita gimana caranya. Kan tadi kan Barat ingin menghancurkan Islam melalui apa? Melalui pendidikan. Pendidikannya gimana konsepnya? Yaitu melalui perempuan, karena perempuan ini adalah madrasah al-ula, sekolah pertama bagi anak-anak kita. Kemudian caranya gimana? Ya. Di sini Buti mengatakan sabilu dzalik ayyu liba al-gharbu al-mar'ata 'ala al-islam wa adabihi bihujjatin annahu lam yunsif al-mar'ah wa lam yara insaniyataha wala dhamina laha kamila huquqiha. Buti mengatakan caranya adalah bahwasannya Barat itu menghasut hanya perempuan Islam, tapi perempuan non Muslim, ya, terutama perempuan Islam, menghasut mereka perempuan untuk menyerang Islam, ya, Barat menghasut perempuan-perempuan untuk menyerang Islam, ya. Gimana caranya menyerangnya dengan klaim, dengan tuduhan bahwasanya Islam itu bias gender. Islam itu bias gender. Islam itu tidak adil kepada perempuan. Islam itu zalim terhadap perempuan. Ya. Tuma ayyak difa hawa nidhamihi fi fuadiha.
Kemudian setelah hasutan-hasutan tersebut masuk, Barat memberikan memberikan asupan kepada perempuan-perempuan tersebut, ya, eh, sistem-sistem mereka, sistem-sistem Barat, ya, bihaitsu taro annahu an-nizam al-wahid alladhi yar'a huquqaha wa yahmi karamataha, ya, bahwasanya Barat itu merupakan sistem yang paling baik dalam memperhatikan hak perempuan, ya. Jadi perempuan itu dibiarkan untuk bekerja, tidak seperti Islam yang mana perempuan itu harus ada di rumah memasak, melayani suami kayak budak, intinya kayak gitu ya Barat ya. Intinya lebih baik Barat yang mana wanita itu dibiarkan untuk berkarir, wanita itu diberikan kebebasan. Itu klaim-klaim yang dibangun oleh Barat untuk agar para perempuan itu terhasut dan menyerang Islam. Wa yu'akkidu musawatiha lirrajul fi kulli syu'un wal ahwal. Dan jadi Barat itu, konsep Barat ini berusaha untuk menunjukkan kepada perempuan-perempuan bahwasanya Barat loh konsepnya lebih baik. Ya, Barat memberikan hak perempuan sebagaimana mestinya. Barat tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki. Barat itu menyamakan antara perempuan dan laki-laki, tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki. Beda dengan Islam. Islam itu bias. Islam itu tidak memberikan haknya perempuan. Perempuan hanya disuruh tinggal di rumah, merawat anak, memasak untuk suami dan lain sebagainya. Itu tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh Barat untuk menghasut para perempuan, agar para perempuan itu membenci Islam, menyerang Islam. Ya, kalau perempuan sudah terdoktrin seperti itu, maka otomatis mereka akan mengajarkan ke siapa? Ke anak-anak mereka. Ya, mereka akan mengajarkan hal demikian, apa yang mereka pahami kepada anak-anak mereka, karena perempuan itu adalah madrasah al-ula kan ya, sekolah pertama untuk anak-anak kita. Nah, jadi ketika itu sempurnalah rencana Barat. Jadi anak-anak kita juga terhasut bahwasanya Islam itu bias gender, Islam itu zalim terhadap perempuan, ya seperti itu ya. Jadi hancurlah secara perlahan Islam akan hancur dengan pendidikan seperti itu. Itu rencana Barat ya. Wa bidzalika tatahawwal al-mar'a al-muslimah ila unsuri mu'aradatin lil Islam. Ya. Dan dengan cara seperti itu, perempuan muslim ya akan mencoba menyerang Islam, akan mencoba untuk mengkritisi Islam. Litusbih fil waqti dzatihi adatan tayyi'atan fi yadil gharb. Ya, yang mana ketika itu Islam akan menjadi senjata. Ya, Islam akan menjadi senjata bagi Barat. Ya, jadi perempuan maksudnya ya, perempuan akan menjadi senjata bagi Barat. Jadi Islam itu akan bertarung dengan dirinya sendiri. Coba, ini keren ini ya. Jadi Islam itu akan bertarung dengan dirinya sendiri, yaitu bertarung dengan para perempuan. Yang mana para perempuan ini perannya besar, karena perempuan ini madrasah al-ula li abnaina, li auladina, gitu ya. Jadi Islam ini akan berperang dengan dirinya sendiri, ya. Itu rencana Barat. Itu yang diinginkan Barat. Wa rasuli da'watin ila mabadihi wa afkarihi. Dan juga secara nggak langsung perempuan-perempuan Islam ini akan menjadi kacungnya Barat dalam menghancurkan Islam. Jadi Barat gak usah capek-capek menyerang Islam, berperang dengan Islam, mengebom Islam, gak usah capek-capek. Jadi cukup dengan melontarkan konsep seperti ini ya seperti yang kita bahas sebelumnya ya tadi barusan, itu sudah cukup untuk menghancurkan Islam dari dalam ya. Jadi Barat ini bermaksud untuk menghancurkan Islam dari dalam. Wa nadhara ila anna al-ma'rah aina ma kanat hi al-masdar al-ula li tarbiyati auladiha. Ya, kita tahu bahwasanya perempuan itu adalah madrasah al-ula, sekolah pertama bagi anak-anak kita. Jadi sasaran Barat itu emang Barat itu melihat potensi dari sana ya, potensi dari sana. Falasaufa taghdu al-mar'a al-muslimah khairu masdarin li ghursi tarbiyah al-gharbiyyah wa bidzalika yanhasiru sultanul Islam 'alal mujtama' al-islami bijuhudi mubasharatin minal muslimina anfusihim. Ya. Jadi ketika perempuan sudah terhasut, sudah terkena hasutan daripada Barat, ya, mereka sudah menyangka bahwasanya Islam itu bias gender, zalim terhadap perempuan, Islam itu patriarkis. Ya, kemudian apa yang terjadi? Maka perempuan-perempuan tersebut yang punya anak, anaknya dididiklah dengan pemikiran mereka, dengan pemahaman mereka. Nah, ketika itu maka hancurlah Islam. Ya, karena generasinya sudah dihancurkan oleh ibunya sendiri seperti itu. Ya, luar biasa itu. Triknya Barat luar biasa ya teman-teman ya, untuk menghancurkan Islam. Ya, Budi ini sangat luar biasa teman-teman. Kalau teman-teman baca buku-bukunya Budi itu sangat
kekeh sekali ya melawan Barat, sangat kekeh sekali melawan Barat. Kebetulan saya saya sangat ya sering lah membaca buku-bukunya Buti itu sering sekali ya, mulai ya, buku-buku yang emang diwajibkan di dalam kuliah atau buku-buku yang saya buat camilan aja ya, seperti ini saya buat camilan ini ya, yang saya bahas dengan teman-teman ini buat camilan saja. Tapi ini hal-hal yang harus kita tahu ya, hal-hal yang harus kita tahu agar kita tidak terikut arus lah, terikut arus ya. Pada fahada huwa sabab fi annaka la tasma syai'an mimma yuqal al-yawm fi ihmalil Islam li huquqil mar'a ala al-sanin aw fi kitabati ayyin min al-bahithin al-muslimin aw ghair muslimin min qabl. Katanya Budi, itulah penyebab kenapa kita tidak mengetahui ya ulama-ulama kita terdahulu atau ulama-ulama barat lah, akademisi barat terdahulu itu kita tidak melihat mereka menyerang Islam ya, karena emang belum waktunya ya sekarang ini ketika barat sudah posisinya sudah kuat ya, barat posisinya sudah kuat sekali dan mereka tidak mau tersaingi ya, mereka barat sudah merencanakan ya, merencanakan untuk menghancurkan Islam melalui pendidikan yang gimana, pendidikan melalui perempuan gimana caranya, yaitu menuduhkan ya, memberikan tuduhan bahwasanya Islam itu bias gender, Islam itu zalim terhadap perempuan. Ya. Kemudian perempuan tadi itu mendidik anaknya seperti itu. Nah, ketika itulah Islam akan hancur secara perlahan dari dalam. Luar biasa ya. Wala syakka anna hadzal amra alladzi wasaftu yamtawi ala ma'sah. Ya, tidak diragukan lagi bahwasanya hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi itu mengandung suatu tragedi ya, mengandung suatu tragedi. Walakin al-ma'sah al-kubra la tumkin fil ifti'at alal Islam wala fi idhari syafaqah al-kadhib alal mar'al muslimah fil mujtama' al-islami. Akan tetapi tragedi terbesar katanya Budi bukan pencemaran terhadap Islam itu sendiri, bukan tuduhan. Nah, katanya Budi tuduhan barat bahwasanya Islam itu bias gender, Islam itu zalim terhadap perempuan, itu bukan tuduhan, itu katanya Budi bukan sesuatu yang besar, katanya Budi, bukan perkara yang besar ya, bahwasanya barat itu sangat menyayangkan sekali, sangat prihatin terhadap Islam ya, terhadap perempuan Islam yang yang diperbudak oleh agamanya sendiri. Jadi Budi mengatakan bukan itu yang Budi sayangkan, bukan itu yang Budi yang Syekh Budi prihatinkan, tapi yang Syekh Budi prihatinkan wa inna ma tumkinu fi mauqifi ba'dil muslimin min hadhil iftiat bal min hadan nifaq fi ibrazi syafaqah al-kadhiba ala halil mar'al muslimah. Akan tetapi katanya Budi, yang membuat Budi prihatin bahwasannya yang ikut andil menuduh itu bukan hanya orang barat, katanya Budi, tapi yang ikut andil menuduh itu adalah orang Islam itu sendiri ya. Jadi kalau kita lihat kalau kita kuliah misalnya, kuliah di jurusan tafsir misalnya ya, atau jurusan yang gender ya, pergenderan lah, itu yang menyerang Islam ya, itu bukan orang barat itu sendiri, tapi orang Islam itu sendiri yang terpengaruh barat. Jadi itu yang Budi sayangkan, itu bukan pencemarannya, bukan tuduhan barat terhadap Islam ya, pencemaran bahwasanya Islam itu bias gender gini, tapi orang-orang Islam yang terpengaruh dan membela barat, membela krim barat, itu yang Budi sayangkan. Fal muslimuna illa man rahima rabbuk amama hadzal nifaq al muftiat fariqani, bahwasanya orang muslim terhadap tuduhan ini ya, tuduhan barat bahwasanya Islam itu bias gender ya, Islam itu patriarkis, bias gender, zalim terhadap perempuan, itu ada dua kelompok. Orang Islam di dalam permasalahan ini, di dalam tuduhan ini ada dua kelompok. Farikun, yang pertama, farikun laisa lahu min alaqatin bil Islam illa al-intima asyakli ar-rasmi al-ismi awil ismi. Amma ula'uhu falil gharbi wa nidhamihi wa adatihi fa huwa yadhillu mu'ayyidan li hadan nifaqi fi majmalihi wa tafasilihi. Kelompok yang pertama yaitu orang Islam yang mana dia itu mengklaim dirinya Islam, tapi Islamnya cuma Islam KTP saja. Saya Islam ya, tapi Islam KTP saja. Adapun yang dia ikuti, yang dia jadikan sebagai kiblat, itu bukan ajaran-ajaran Islam, tapi bukan ajaran Islam dari ulama-ulama kita, tapi ajaran-ajaran Islam yang diajarkan, yang disebarkan oleh orang-orang orientalis barat ya. Salah satunya ya pemahaman mengenai bias gender ini ya.
Ya kalau kita lihat lah teman-teman kita ya, saudara-saudara kita yang belajar di barat lah ya, yang mereka itu sangat luar biasa sekali lah ya, yang menyerang Islam ya, yang mengotak-atik Al-Quran ya. Walaupun ya kalau kita lihat mereka penelitiannya sangat luar biasa sekali, tapi mereka sangat terpengaruh sekali dengan apa namanya, dengan doktrin Barat itu sangat terpengaruh sekali. Mereka kiblatnya sudah bukan ulama-ulama kita lagi ya, tapi mereka kiblatnya sudah orientalis Barat ya, yang mendalami Islam kayak gitu ya. Nggak usah jauh-jauh, kita lihatlah di kampus-kampus negeri UIN ya, kalau teman-teman kuliah di UIN ya, itu banyak dari dosen-dosennya sudah pakai konsep-konsep seperti itu ya. Ya alhamdulillah lah, dengan seperti itu juga ada hikmahnya juga, Islam jadi lebih apa ya, lebih dikenal ya, Islam jadi lebih tersebar dengan pemahaman yang mereka sebarkan ya. Jadi ada yang namanya bias apa tafsir gender, ada yang namanya ekofeminis gender ya. Jadi gender itu banyak cabangnya ya. Itu kelompok yang pertama. Jadi kelompok yang pertama itu Islam, yaitu orang Islam yang mana Islamnya itu cuma Islam KTP saja ya. Islam tapi yang diikuti oleh mereka itu bukan akademisi Islam, ulama-ulama kita terdahulu enggak, tapi orientalis yang mendalami Islam ya. Yang kedua adalah farikun akhar shadiqun fi intimaihi al-islami ya, mungkinun bi'adalati nadmihi wa ahkamihi. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang apa ya, yang bersandar kepada Islam ya. Dia itu benar-benar Islam lah ya, meyakini bahwasanya Islam itu agama yang adil, agama yang bukan, tidak merendahkan perempuan, tidak apa namanya, tidak bias terhadap perempuan ya, tidak dolim terhadap perempuan. Walakinnahu yaqifu min hadan nifaq al-muhajim mauqifal muttaham. Akan tetapi sayangnya posisi mereka itu posisi tertuduh ya, posisi yang tertutup terhadap tuduhan ini ya. Id yudafi'u an nafsihi wa huwa bi'un fi qabdil ittiham wa huwa yastashiru bi tariqi difa'ihi an nafsihi syafaqatan nufus aktar min ayyana la qana'atil ukul ya. Jadi mereka itu posisinya ya, mereka percaya sama Islam, mereka percaya bahwasanya Islam itu agama yang adil ya, Islam itu tidak bias gender, tapi mereka ya posisi tertutup, mereka dalam kurung, nggak bisa ngapa-ngapain, intinya seperti itu ya. Inna kullal mukifin ya juz'ani min mas'atin kulliyatin wahidatin tatamatalu fi inzalil Islam min mustawal basic syi'an min al-haqqi muhaiminan ala nufus wa hadiyan lil uqul sawan bihasabi takhalli anhu bisawi tariqu al-muhaimina fil intisar lahu wa difa anhu ya. Wa mimma yazidu hadzal ma'sah mararatan ya, annaka tahsabu annal mar'a fil mujtama' al-gharbiyyah allati tatabaka 'ala halil mar'a al-muslimah sa'idatun fi hayatiha mumtalikatun li huquqiha mutamatti'atun bi karamatiha. Yang menambah pahit ya, yang menambah pahit tragedi ini, tragedi tuduhan Barat ini, apa katanya Budi? Bahwasannya kita ya menyangka ya, kita orang Islam itu menyangka bahwasannya perempuan Barat, yang mana perempuan Barat itu prihatin dengan keadaan perempuan Islam ya, perempuan Islam ya. Kita menyangka bahwasannya perempuan Barat itu bahagia di dalam hidupnya ya, mereka mendapatkan hak-haknya ya, mereka dimuliakan di sana. Itu katanya Budi yang makin memprihatinkan itu ya prasangka kita bahwasanya perempuan di Barat itu apa namanya ya, itu bahagia dengan hidupnya, bahagia dengan sistem Barat ya. Jadi hak-haknya diberikan oleh mereka ya. Hatta idza ta'ammalta halaha min katbin wajadtaha mashu qatal karamah qad khudiat anhu hukukiha bisarabin min al-awham wa ghadat min haitsu tash'ur aw la tash'ur mujarrata adatin limut adir rajul wa masrafin litafriri ghoraizihi ya. Jadi tapi katanya Putih, kalau kita melihat dengan seksama, kita memperhatikan dengan seksama, memperhatikan dari dekat, katanya Putih, kita akan melihat bahwasanya perempuan di sana itu sudah kehilangan kemuliaannya. Kemuliaannya itu sudah hilang ya. Kemuliaannya itu sudah diinjak-injak ya. Mereka ditipu ya dengan dengan ilusi semata ya, bahwasanya Islam sistem Barat itu
memberikan apa menyamakan antara hak perempuan dan laki-laki ya. Itu cuma ilusi saja katanya Budi. Nanti akan dibahas ya di kitabnya ya. Klaim-klaim Budi ini nanti akan dibahas di dalam inti daripada kitab ini. Ini pendahuluan ya teman-teman ya. Ya, jadi mereka ya perempuan-perempuan barat ini baik mereka akan merasa atau tidak. Jadi perempuan barat ini hanya digunakan kalau di dalam barat ya, di barat perempuan barat ini hanya digunakan untuk sebagai alat saja, alat pemuas laki-laki ya. Alat pemuas laki-laki, alat sebagai tempat untuk memuaskan hawa nafsu laki-laki saja. Itu kalau di barat ya. Itu klaim daripada Budi yang mana akan Budi buktikan nanti di pembahasan inti daripada kitab ini ya. Contoh, teman-teman minta contoh misalnya waris lah ya, waris kan di dalam Islam kan di ayatnya kan itu apa namanya, laki-laki itu mendapatkan 2 kali hak daripada perempuan. Itu kan ya, salah satu hal yang digembor-gemborkan oleh barat ya, bahwasanya Islam itu adil. Padahal di zaman sekarang itu perempuan kerja, perempuan itu bisa berpenghasilan sendiri, bahkan perempuan yang merawat orang tua kok bisa laki-laki mendapatkan 2 kali lipat. Padahal bisa saja laki-laki itu laki-laki itu nggak ngapa-ngapain, mereka itu nggak kerja ya, banyak ya, mereka mengklaim bahwasanya banyak laki-laki yang cuma diam di rumah sementara perempuan yang menafkahi. Kok bisa laki-laki itu mendapatkan 2 kali lipat daripada haknya perempuan dalam hal waris. Itu salah satu tuduhan yang dituduhkan kepada Islam. Nanti ada pembahasannya di dalam pembahasan waris. Nah, di sana Budi memberikan logika hujah-hujah rasionalitasnya, bahwasanya yang mereka tuduhkan itu tidak seperti itu ya, bahwasanya laki-laki seperti itu ya karena emang laki-laki memiliki kewajiban untuk menafkahi ya, laki-laki yang membayar mahar, laki-laki yang menafkahi wajib ya, diksinya wajib, laki-laki wajib menafkahi orang tua yang nggak mampu kerja, laki-laki wajib menafkahi perempuan, istrinya, anak-anaknya. Sementara perempuan, misalnya nih ada perempuan kerja, istri, dia bisa ya menafkahi semua ya, bisa menafkahi istrinya, bisa menafkahi suaminya, bisa menafkahi anak-anaknya, orang tuanya ya. Tapi hukumnya apa? Menafkahi perempuan ke perempuan dengan semua itu hukumnya apa? Hukumnya kan nggak wajib, tapi hukumnya nggak wajib, tidak bahkan sunnah kan ya. Jadi perempuan jika memang mereka berpenghasilan dan kerja, harta yang mereka dapatkan ya itu menjadi milik mereka dan mereka tidak diwajibkan untuk menafkahi laki-laki, menafkahi suami mereka, menafkahi anak istri mereka, anak suami mereka. Tapi kalau laki-laki wajib, sampai di dalam mazhab Syafi'i itu saking wajibnya kalau sehari laki-laki itu tidak bisa menafkahi istrinya, misalnya hari ini misalnya nggak memberi nafkah, itu jadi utang. Dan istri bisa saja istri itu menuntut, Mas utangnya mana, kemarin nggak ngasih nafkah ya. Jadi hal-hal seperti itu harus kita perhatikan. Jadi Budi berusaha merasionalitaskan pemahaman-pemahaman yang keliru mengenai bias gender, hukum-hukum yang berhubungan dengan bias gender, hukum-hukum yang sepertinya nampaknya itu Islam itu dolim terhadap perempuan, padahal tidak ya. Perempuan itu disuruh tinggal di rumah, enak, nggak kerja, wis enak pokoknya di rumah tiduran, suami yang kerja. Islam itu memuliakan perempuan sekali gitu loh katanya Budi ya, nanti di pembahasannya ya. Itu salah satu contoh ya, nanti pembahasan mendalamnya nanti kita akan bahas di pembahasan inti ya. Ini mukadimah, kita lanjutkan mukadimahnya sampai berapa sekarang? Oke. Falladzina yatabaquna ala halil mar'al muslimahuna humul ladzina khanaku al mar'al gharbiyya fi bihari min ad-di'ah wal hawan wal hirman hunaka. Jadi mereka yang menangisi ya, mereka yang nangis dan prihatin terhadap keadaan perempuan Islam ya, yang katanya Islam itu mendolimi perempuannya ya, mereka yang prihatin terhadap perempuan Islam, justru sebenarnya mereka lah yang mencekik perempuan-perempuan barat dengan tuduhan mereka ya, katanya Budi ya. Jadi mereka secara agak langsung itu merendahkan perempuan barat, mendukung perempuan barat, maksudnya mendukung konsep barat, mendukung sistem barat, yang sebenarnya sistem barat lah yang mendolimi perempuan, menghinakan perempuan ya.
Ya, bayangkan perempuan disuruh kerja. Ya, kalau di Islam kan enak perempuan nggak kerja. Itu salah satu contoh ya. Nanti keren lah kitab ini teman-teman ya. Nggak perlu saya bahas panjang lebar, intinya di mukadimah. Ini cuma sebagai selingan saja. Ajal, fahada ma yazidu ma'sata imbiharil muslimin asyakliyin indana bi antimatil gharb wa nifaqihi ma'al mar'ah miraratan wa ilaman. Ya. Ya, inilah yang menambah kekaguman orang-orang Islam ya, orang-orang Islam yang Islam KTP ya. Islam KTP terhadap barat ya, terhadap sistem-sistem barat ya. Inilah yang semakin menyakitkan hati katanya Putih. Kok bisa orang Islam itu kagum dengan sistem barat ya? Nah, itu. Tuma inaha hadhil mirarah la tashtaddu wa tasdad indama taqra suturan min ad-difa al-muhaimin 'anil Islam wa mawqifihi min al-mar'ah. Hadha katibun la tashak annahum muthqaluna tahtawat atil imbihar bihida'atil madahir wal adat wan nizam al-gharbiyah wa intama fa inna ahadahum la yaqwi la yaqwa ala ikhraj nafsihi mahma dafa'a wa taqallama an aqtari qafsil ittiham ya. Jadi seperti itulah bentuk-bentuk Islam ya orang-orang Islam dari luarnya saja, tapi mereka secara nggak langsung mereka itu mengagumi sistem-sistem barat, mereka mengagumi pemahaman-pemahaman barat mengenai Islam, terutama dalam hal masalah bahwasanya Islam itu Islam itu bias gender, Islam itu dolim terhadap perempuan. Ya, mereka sudah tertipu dengan tipu daya Barat. Jadi intinya katanya Putih itu sebagian rencananya Barat itu sudah berjalan gitu loh. Karena sebagian orang Islam sudah ikut arus mereka, gitu ya. Wa innaha la musibatun kubra ayati fallus fa yatadahhar bi thawrah ghiratan 'alal huquq wal mumtalikat ya. Ini adalah musibah besar katanya Putih. Ya, seperti misalnya maling tapi maling teriak maling ya ada orang mencuri tapi orang yang mencuri tadi itu merasa dia yang dicuri ya katanya Putih ya dia maling teriak maling gitu ya, seakan-akan dia yang dicuri padahal dia yang mencuri. Wasyaqatan al mustada'afin minan nas ya maling, kemudian mereka pura-pura mengasihi orang-orang yang menjadi korban ya. Walakinnaha musibatun atammu wa adfah antajid finnasi man yusaddiqu ghiratal lus wa yata'athar li ibarati syafaq al hadir ala alsinatihim fa yahjal min ayyasdari an nifaq wa ahlah min ayyushira linnasi ila al haqqi min mustawa ihtizaz bihi ya. Tapi musibah terbesarnya lagi ketika kita menemukan masyarakat yang mana masyarakat tadi itu percaya dengan teriakan maling tadi ya. Barat meneriaki Islam itu adalah agama dolim terhadap perempuan, agama bias terhadap perempuan ya. Kemudian ada yang percaya dengan kata-kata manis Barat seperti itu ya. Ya, mereka terpengaruh dengan kata manis itu ya, sehingga mereka malu untuk membenci kenifakan itu ya dan juga mereka juga ragu-ragu untuk memberikan isyarat kepada kebenaran ya, saking mereka sudah sudah terpengaruhnya dengan Barat. Min ajli hada kullu saat hadda fil fusul ataliya min makan al-mar'a fil Islam walakin la min hilal difa'in dalilin yantaliqu min dahili qasfi ittiham wa innama min hilal al-ishfaq ala masir al-mar'a al-gharbiyya al-yawm wal bahthi amman yumkinu ayyunkidha min tughyan nizam al-gharbi ya. Jadi oleh karena itu Putih menulis kitab ini katanya, karena alasan itu Putih akan membahas di dalam kitab ini beberapa permasalahan yang membahas mengenai kedudukan perempuan di dalam Islam. Jadi Putih akan membahas kedudukan perempuan di dalam Islam, tapi bukan dalam rangka untuk membela tuduhan ya, atau menghilangkan tuduhan-tuduhan yang tidak bernilai itu katanya Putih. Tapi karena Putih kasihan ya karena Putih itu kasihan ya dibalik. Karena Putih itu kasihan kepada perempuan-perempuan Barat yang sudah terkena sistem Barat ya, dan juga Putih berusaha untuk mencari solusi untuk menyelamatkan mereka dari sistem Barat
Ya, jadi katanya Putih, tuduhan-tuduhan tersebut itu seperti serpihan debu. Jadi saya menulis ini bukan karena untuk menghilangkan tuduhan tadi, karena tuduhan itu tidak ada nilainya katanya Putih. Islam terlalu kuat untuk itu. Tapi tujuan utama saya menulis ini adalah untuk apa ya, menyadarkan wanita Madinah Barat, kasihan mereka. Mereka itu sudah diambil kehormatannya, ya, kemuliaan. Sudah, ya. Mereka itu sudah didolimi. Ya. Amma kalimatul hukum fama aktaru ma tata'allaq ala ghordil mujtama'at al-gharbiyah wa tuliha ma aktaru ma tasdanu biha sudurus safahat hunaka wa ma aktaru ma tafidu biha kuduhud wal safahat wa amma madmunuha alladhi kana wa la yazalu ainal insaniyah bal ruhuha fadha'un wa mazakun baina qasmil kalimat wa mansiyun mahjurun fi talafi fi dakana al-kaminah wa ra'a wajib dia al-hadira al-munba'itah mustalahat diplomasi wa ahabilin nifaq wa lan fi hadzal kitab sanata'amal ma'al madmun wa lan nahsur anfusana li hidayil kalimat lan ta'sha absaruna bi barikil mustahat ar-rusul inna nabhatu li basairina an ghada'il haqa'iq wa la nuhakim al-iddi'at illa ila mawazin lil mantiq wal adl. Ya. Ala annani labudda an alfat an-nadhar ila anna hadithi fil fusul at-taliyah sayaduru ala mihwari hadzal unwan makanatul mar'a fil Islam. Wa dhalika bahthan an qimatid da'wa allati tas'umu ala alsinati ashabiha bi anna al-Islam ahmala makanatul mar'a wa ahdara al-katsir anhu. Ya, jadi Budi akan banyak fokus mengenai kedudukan perempuan, ya. Kedudukan perempuan di dalam Islam. Fala ya'nina fi hadzal sadat anna a'rafan jahiliyatan fi ba'di mujtama'ina al-islamiyyah halat mahalla nizam islami wa hukmi la siyama fi katsirin minal qura allati la tazalu la yazalu sultanul jahl muhaiminan 'alaiha bal laisa min sya'nina wala min sya'nil haqq wa ahli an na'khudha al-islam bi jaziratil jahilina bihi wal muridina anhu. Jadi sini Budi akan membahas mengenai apa namanya, ya, mengenai kedudukan perempuan di dalam Islam, ya, dan di sini bukan bukan termasuk pembahasan inti daripada kitab ini, katanya Budi, bahwasannya adat-adat jahiliyah, ya, adat-adat jahiliyah di sebagian desa, di sebagian tempat yang bernuansa Islami itu masih menaungi kaum muslimin. Jadi bukan karena itu Islam itu kita apa namanya, ya, jadi intinya ketika ada sebagian desa, ya, ada sebagian desa atau sebagian tempat yang masih menganut adat jahiliyah yang berbeda dengan Islam, ya, yang berbeda dengan hukum-hukum Islam, tapi mereka mungkin dirinya Islam, itu bukan urusan kita, ya, itu bukan urusan kita, katanya Putih. Jadi fokus kita akan membahas mengenai kedudukan perempuan, ya, di dalam Islam, ya. Walakinni uidu al-qari an aqad fi nihayati kitabi hadha faslan adhkuru fihi hadhihi al-a'raf al-jahiliyah wa awadhi fihi mada sakhafatiha wa bu'diha an hadhihi al-islam wa syar'ihi wa usi bi darurati taharrur minha bal ahibu bi dhabi sultah wa tadabbur al-amal ala tathhiri mujtama'ina al-islamiyya minha wa min aqabiliha, ya. Tapi nanti di akhir pembahasan Budi akan membahas mengenai apa, ya, mengenai adat-adat jahiliyah yang mana, ya, Budi akan menjelaskan di sana bahwasanya kita harus meninggalkan adat-adat jahiliyah yang masih ada di lingkungan ataupun di masyarakat muslim. Hada in imtadda bi al-ajal wa waffaqani Allahu ta'ala alladhi biyadihi al-amru kullu ila inha'i hadzal bahthi kitabatan wa ta'lifan wa ba'da an takarrama alayya fa waffaqani li ilqa'ihi silsilat ahadits muttasila fi television al-arabi as-suri dimna barnamiji al-usbu'i al-ma'ruf dirasah qur'aniyah walladhi yudha ayyam al-arbi'ah. As'aluka Allahumma alla tukallimani ila nafsi fima aktubu aw ara wa as'aluka Allahumma an tujannibni fitnatar rukun ila hawa nafsi wa fitnatal khudu' li amzijatin nas wa ahwaihim wa as'aluka Allahumma an taj'ala ridhaka anni qasara ma tatma'u ilaihi nafsi fi kulli ma yasduru anni an aqwalin wa af'al.
Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah sudah menyelesaikan mukaddimah daripada kitab ini, daripada karyanya Budi ini. Insya Allah kita besok udah masuk pada pembahasan-pembahasan yang akan dibahas Budi, pembahasan inti yang akan dibahas Budi di dalam kitab ini. Semoga bermanfaat. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa eh, tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan atau hal yang mau didiskusikan tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah saya jawab. Boleh? Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.